Al-qismur rabi', bagian yang keempat terakhir, fi tasarrufil ahkam, pada mendayagunakan hukum, ala man tanaqasa, atas orang yang menjelek-jelekan orang, wahidan, akan seseorang, min anbiya'illah, daripada nabinya Allah alaihi wasallam. Apa hukumnya orang yang menjelekkan nabi, mencaci nabi, menghina nabi? Kita udah tahu nabi itu mulia, akhlaknya bagus, segalanya. Bila ada orang yang menjelekkan nabi, tentu kita maklumi bersama. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti oleh orang akan Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, yaitu melaknatakan mereka oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa adalahum adzaban muhina, dan menyediakan Allah bagi mereka akan adab yang menghinakan. Wa fil hadisi tasammau bismi, dan di dalam hadis Nabi, tasammau bismi, memberi namalah kalian dengan namaku, boleh pakai nama Nabi Muhammad. Wala takannau bikunyati, jangan membuat kunyah, julukan, bikunyati, dengan julukanku Abul Qasim. Zaman Nabi masih hidup, nggak boleh kita manggil orang Abul Qasim. Nama Muhammad boleh, Abul Qasim nggak boleh. Qila an-nahyu fi hayatihi, dikatakan larangan ini yaitu pada masa hidupnya Nabi. Kenapa nggak boleh? Nanti menjadi bahan olokan. Abul Qasim, Nabi nengok, bukan ente, dia, gitu, bakal begitu. Jadi bahan celaan. Li'annal munafiqina kanu yunaduna, karena bahwa orang munafik itu adalah mereka itu memanggil mereka. Faidal tafata, maka apabila menengok Nabi, mereka mengatakan lam nahnika, tidak bermaksud aku akan kau, inna ma'arudna hada, sesungguhnya kami menghendaki akan ini. Wa yattakhiduna dzalika dzari'atan li'idaihi, dan menjadikan mereka akan demi itu akan pelantara bagi menyakiti Nabi. Enggak boleh, nanti Nabi kesinggung. Wa an Anasin marfu'an, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas pada hal hadisnya marfu', tasammauna auladakum Muhammadan, kalian namakan anak-anak kalian dengan nama Muhammad, summa tal'anunahum, kemudian melaknat kalian akan mereka anak-anak. Wa hadza yadullu ala tanzihi ismihi abadan, ini hadis yaitu menunjukkan atas mensucikan nama Nabi selama-lamanya. Kalau kita punya anak namanya Muhammad, muliakan. Al-babul awwalu fi bayani ma huwa naqsun fi haqqi, adapun bab yang pertama yaitu pada menjelaskan sesuatu yang dia itu kurang pada haknya Nabi. I'lam anna man sabbahu, ketahui olehmu akan bahwasanya siapa orang yang mencaci oleh orang akan Nabi Muhammad, au syakka, atau ragu-ragu ia, fima ja'abi, pada apa yang datang Nabi dan membawanya. Kayaknya nggak pas dah, laki-laki warisnya 2 perempuan 1, tuh namanya ragu-ragu pada ajaran yang dibawa Nabi. Au angkarahu, atau mengingkari ia akan maja'abi, sholat nggak wajib dah, puasa nggak wajib dan seterusnya. Fahuwa kafir, maka dia itu hukumnya kafir. Yuqtalu, dibunuh, bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Jadi yang mencaci Nabi dibunuh, kafir. Yang ragu-ragu sama ajaran Nabi, detik itu juga kafir. Wa qala ba'dul fuqaha man qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana aswada qutila, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW ada Nabi itu hitam kulitnya, maka dibunuh dia. Tuh, menghina. Kalau bilang Nabi itu kulitnya hitam, menghina. Wa kadza man i'taqada annahu kana faqiran, begitu juga kudu dibunuh orang yang mengatakan, meyakini bahwa Nabi itu adalah yaitu orang miskin. Begitu. Kalau orang bilang Nabi itu orang miskin, itu dibunuh, karena itu mencaci Nabi. Dia nggak tahu Nabi itu sedekah sampai ratusan ekor unta, sampai 100.000, yang kayak begitu orang miskin. Dia keliru, dia keliru dia.
Wa afta ba'duhum bi qatli man qala innahu huzima, dan berfatwa oleh sebagian ulama dengan membunuh orang yang mengatakan sesungguhnya Nabi itu kalah perangnya, itu dibunuh juga. Makanya kenapa harus ke Badar begitu, enggak ke Uhud? Uhud itu kalah, cerita kalah begitu. Kalau Badar cerita menang, jangan cerita kalah mulu, sedih. Kita yang menang lah, enak ya. Begitu. Qala al-Qadhi, berkata Qadhi Iyad rahimahullah, lam yukhtalaf fi qatli man tanaqassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperselisihkan pendapat oleh ulama tentu tentang membunuh orang yang menghina oleh orang kepada Nabi. Orang yang merendahkan Nabi itu semua ulama sepakat kudu dibunuh. Wa huwa qaulu Abi Bakr As-Siddiq, dan ini adalah pendapat Abu Bakar Siddiq. Wa Malik, pendapat Imam Malik. Wa Lais, pendapat Imam Lais bin Sa'ad, makamnya di Mesir. Udah zari Imam Lais. Oh udah, alhamdulillah. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i, makamnya di Mesir juga. Begitu. Udah zari. Udah. Wa Ahmad Imam Ahmad, makamnya di Baghdad. Udah zari belum? Belum. Insyaallah kita akan ziarah sehemat mungkin biayanya. Ahmad. Wa misluan Nabi Hanifah, dan seperti ini juga kutila qatliman tanaqassa, diriwayatkan dari Abu Hanifah, makamnya di Baghdad. Washabi, dan sahabat serta Abu Hanifah. Wa fi Daraqutni an Aliin marfu'an, dan diriwayatkan di dalam Sunan Daraqutni dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu marfu'an, pada hadisnya marfu', man sabba nabiyyan, barang siapa mencaci ia akan seorang nabi, mengambil daripada para nabi, faqtul, maka bunuh oleh makan dia. Tentu pemerintah yang membunuh. Wa fi sahih amaran Nabi SAW bi qatli Ka'b bin Ashraf, dan di dalam hadis yang saya bawa ada riwayat begini, telah menyuruh oleh kanjeng Nabi SAW dengan membunuh Ka'b bin Ashraf. Fa innahu yu'dillaha wa rasulah, maka semuanya Ka'b bin Ashraf itu menyakiti akan Allah dan Rasulnya. Fa qutila, maka dibunuh Ka'ab ghilatan, dengan dicolong burit. Tahu colong burit ya? Apa? Ditikam dari belakang ya. Ditikam dari belakang, artinya tidak dibilangin gitu. Wa amaro, dan menyuruh Nabi bi qatli Abi Rafi', dengan membunuh Abi Rafi', wa ibni Khattal, dan ibni Khattal, wa ghairi wahidin, dan tidak seorang, mimman kana yudihi, daripada orang yang adalah oleh orang itu menyakiti oleh orang akan Nabi. Wa qala ta'ala yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Qala ahlu tafsir hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka, in kana ma yaqul Muhammad haqqan lanahnu syarrul hamir, jika ada apa yang dikata oleh Muhammad itu benar, sungguh kami itu lebih buruk daripada keledai. Itu kafir. Ada sahabat satu murtad, itu yang Ibnu Khattab, murtad nggak jadi murtad karena menghina. Jadi harta pembantunya, khodimnya, apa itu budaknya itu berdendang jelek-jelekin Nabi. Begitu dibunuh. Begitu. Wa innama lam yaqtulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-yahudiyya, hanya saja tidak membunuh oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang Yahudi, alladzi qala, yang mengata si Yahudi, assalamualaikum, mati atas kalian, mampus kalian. Begitu kan, assalamualaikum bahasanya assalamualaikum gitu. Wa huwa du'aun bil maut, assalamualaikum itu adalah mendoakan dengan kematian, tapi Nabi nggak bunuh gitu. Walam yaqtulil munafiqina, dan tidak membunuh Nabi akan orang-orang munafik, alladzina kanu yu'dzunahu fi aqsal ahwal, yang adalah orang munafik itu menyakiti mereka akan Nabi pada kebanyakan hal ihwalnya. Kenapa? Li'annahu sallallahu kan yata'allafun nasa fi awal Islam, karena bahwa Nabi sallallahu, yaitu ada oleh Nabi, yaitu berjinak-jinak Nabi dengan manusia pada mula-mula Islam. Falamma istaqarra, maka telah tetap, udah mantap Islam, wadharullahu ala dini kulli, dan mendohirkan akan Islam oleh Allah atas agama seluruhnya, lam yajuzi sabr, tidak diperkenankan sabar, ala zakat sedemikian disakiti. Wa yajibu ala kulli mukallafin,
dan wajib atas tiap-tiap orang mukallaf idza dzukirul Mustafa, apabila disebutkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ghairuhu atau selain Nabi min anbiya, an yadhkurahu, bahwa ia menyebutkannya bitauqirin dengan penghormatan, wa takrimin memuliakan, wa ta'dhimin dan mengagungkan, wala yadhkurahu dan tidak menyebutkan si mukallaf akan Nabi bima yuhimu naqsan, dengan sesuatu yang menyangkakan ia akan kurang, wa nahwahu dan seumpamanya mimma yajibu tanzihu an, dari sesuatu yang wajib oleh mensucikan Nabi daripada ma, wa yamna'u min dalika dan mencegah ia dari yang demikian itu, wa yu'adibu bima yaliku dan mendidik ia dengan sesuatu yang layak, walau jahilan sekalipun orang bodoh, au sakrona atau orang mabok, au nahwahu. Pokoknya kalau ada orang ngomong jelek-jelekin Nabi walaupun orang bodoh, jangan enggak ditegur, karena itu omongan tidak benar. Begitu. Al-babus tsani fi hukmi mu'dhihi, adapun bab yang kedua yaitu pada hukum orang yang menyakiti Nabi. Qala ta'ala innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti oleh orang akan Allah dan Rasulnya, yaitu melaknat akan mereka oleh Allah di dunia dan akhirat, dan menyediakan oleh Allah bagi mereka akan adab yang hina. Wa min idaihi, dan setengah daripada menyakiti Nabi, idau ahli baitihi, yaitu menyakiti ahlul baitnya Nabi. Itu nyakiti Nabi sembarangan, nama ahlul bait bahaya, pokoknya bahayanya begitu. Kalau orang menyakiti ahlul bait itu bahaya, bisa meninggal su'ul khotimah. Begitu orang yang menyakiti ahlul bait. Au ihanat tu wahidin minum, atau menghinakan seorang dari mereka, menghinakan ahlul bait, jangan. Au matlu haqqin min hukum, atau menunda-nunda hak dari hak mereka. Kita bayar utang, dintar-entar utang sama ahlul bait, bahaya, bahaya, bahaya. Awit takallum, atau berkata-kata fihi pada ahlul bait bima la yaliku, dengan sesuatu yang tidak pantas, ngomong sembarangan aja ahlul bait, itu nyakiti Nabi, bahaya, matinya bakal sulh khotimah. Gitu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, tidaklah meminta aku akan kalian atas dakwah ini akan upah, melainkan kecintaan pada karib kerabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ahli baiti, takutlah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah tentang ahlul baitku. Awas, jangan ngomong sembarangan pada ahlul bait, bahaya. Wa min idaihi, dan setengah daripada menyakiti Nabi, at-takallumu fi aqaribi su'in, itu berkata-kata pada karib kerabatnya Nabi dengan keburukan. Au sabbu ahadin, atau mencaci seseorang min ashabi, daripada sahabat Nabi. Au dzikruhum bima yu'addi ila naqsi maqamihim, atau menyebutkan para sahabat dengan sesuatu yang membawa ia kepada mengurangi makom para sahabat. Wa amma ma waqa'a bainahum min at-tashaddudi wal khurubi wa nahwi dzalik fa kana bil ijtihad, adapun sesuatu yang terjadi di antara para sahabat daripada perselisihan, peperangan dan seumpama yang demikian itu, maka adalah ia yaitu dengan ijtihad. Wa hum mahjuruna alaihi, dan mereka sahabat diberi ganjaran pahala atasnya. Lil musibi, bagi yang benar, ajrani, yaitu dua ganjaran, ganjaran ijtihad, ganjaran kebenaran. Walil mukhti ajrun, bagi yang tersalah, salah ijtihad, yaitu satu ganjaran. Fafil hadisi ashabi kan nujum, adapun sahabat-sahabatku yaitu seperti bintang di langit. Bi ayyihi maqtadaitum ihtadaitu, dengan mana mereka itu meneladani kalian, mengikuti kalian, ihtadaitu, maka beroleh hidayah kalian. Wa qad dzakara fil asli ahkaman fiqhiyatan, sungguh menyebutkan oleh qadiyat di dalam kitab asalnya, yakni Asy-Syifa,
ahkaman fiqhiyatan, akan hukum-hukum fikih, liman waqa min syai'un, bagi orang yang terjadi daripadanya oleh sesuatu, min sabbin, daripada mencaci, atau ghairata lainnya, fadurhu, maka tilik olehmu, tinjau olehmu akan dia, ini qadta ilaihi, jikalau kamu butuh kepadanya. Al-babu salisu, adapun bab yang terakhir, terakhirlah, bab yang ketiga, fi hukmi man takallama fi haqqillahi ta'ala, yaitu pada hukum orang yang berkata-kata oleh orang pada hak Allah Ta'ala, atau malaikatih, atau malaikat Allah, atau kutubih, atau kitab-kitab Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, mimma la yaliku, dari sesuatu yang tidak pantas, kasabin, seperti mencaci, wa nahwi, dan seumpamanya. La khilafa bainal muslimin, tidak ada perbedaan pendapat antara kaum muslimin, yakni antara ulama, fi qatli man waqa'a minhu sabbun, pada membunuh orang yang terjadi dari orang oleh mencaci, atau tanqisun, atau menghina, liman dzukira, bagi orang yang disebutkan. Fa in waqa'a min saksin idafatu ma la yaliqu billah, maka jikalau jatuh dari seseorang oleh menyandarkan sesuatu yang tidak layak billahi, dengan Allah Ta'ala, ala tariqil ijtihad, atas jalan ijtihad, wa ta'wil, dan tafsir, al-mufti, yang membawa ilal bid'ah, kepada bid'ah, karena fi sifatnya, seperti menafikan sifat Allah, atau tasbihin, atau menyamakan Allah dengan makhluknya, atau nahwi dzalik. Fal masyhur, maka adapun kaul masyhur, an Malik, dari Imam Malik, wa ghairihi, dan Imam Malik, ada mutakfir, yaitu tidak mengkufurkan orang tersebut, bal yubalahu fi ta'dibihi, bahkan dimaksimalkan pada mendidiknya, menghukumnya, wa yustatabu, dan disuruh taubat. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan bahwa memerangi aku akan manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka bersyahadat, an la ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, wa yuqimus salata, dan mendirikan mereka salat, wa yutuz zakata, dan menunaikan mereka zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mengerjakan mereka kan yang demikian itu, asamu minni dima'ahum, maka menjaga mereka dariku akan darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka yaitu atas Allah. Akhrajahu, meriwayatkan Bukhari Muslim, akan di sini fi sahihain. Wal ahadisul waridatu, adapun hadis-hadis yang datang, fi takfiril qadariyah, pada menganggap kafir golongan qadariyah, wa rawafid, golongan rafidah, Syiah Rafidah, wal Khawarij, golongan Khawarij, wa ghairihim min alil ahwa, daripada orang-orang yang aliran sesat, qad yahtaju biha man yaqul bitakfir, yaitu terkadang mengambil dalil dengannya oleh orang yang mengatakan dengan kufur. Wa amma man lam yaqul bidzalika, adapun orang yang tidak berpendapat dengan demikian takfir, fahamluha, maka adapun melarikan itu hadis-hadis, ala taglid, itu atas ancaman berat, wa zajri, dan mencegah, kal ahadisil warid bil la'ni, seperti hadis yang datang dengan melaknat, wa nahwihi, dan seumpamanya fir riba, pada masalah riba, wa uqul walidaini, dan durhaka pada kedua orang tua, wa syurbil khamri, meminum khamr, wa nahwi dzalik, dan seumpama yang demikian itu. Wa amal kufur sharihu, adapun kufur yang terang-terangan, fa huwa qaulu kufrin, maka yaitu ucapan kekufuran, atau fi'lu kufrin, atau perbuatan yang membawa kufuran, atau yang i'tiqadu, atau keyakinan kekufuran. Wa qad bayyana dzalika fi kitabir riddah, wa qad buyyina dzalika, sungguh dijelaskan yang demikian itu hukumnya, fi kitabir riddah, pada kitab tentang murtad, min ilmil fiqh, daripada ilmu fikih. Wa kada menjahadan nubuwata umuman, seperti ini qad bujina, orang yang ingkar oleh orang akan kenabian umuman secara umum, atau khususun, atau secara khusus.
au angkaru mujma'an alaihi, atau mengingkari ia akan perkara yang ijma' makluman minad din, yang diketahui dari agama bidarurati dengan mudah, au ahalla haraman, atau menghalalkan ia akan yang haram, au harrama halalan, atau mengharamkan ia akan yang halal bil ijma' dengan ijma'. Singkatnya, fayajibu ala kulli mu'minin ma'rifatullahi ta'ala, maka wajib atas tiap-tiap orang mukmin oleh mengenal Allah Ta'ala. Wa ma yajibu, dan apa-apa yang wajib oleh apa-apa kepada Allah, wa ma yastahilu, dan apa-apa yang mustahil, wa ma yajibu, apa-apa yang jaiz fi haqqi, pada hak Allah, wa ma yutlabu ma'rifatu, dan apa-apa yang dituntut mengenalnya fi haqqi rusul, pada hak para rasul, wal anbiya, para nabi alaihi wassalam, wa an yaqtaqidah, dan bahwa meyakini oleh orang mukallaf mukmin annal malaikata, akan bahwa malaikat ajsamun latifatun nuraniyatun, itu jisim yang halus yang bangsa cahaya, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak mendurhakai malaikat akan Allah, ma amarahum, akan apa yang menyuruh Allah akan mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan memperbuat mereka akan apa yang disuruh mereka, wa an yu'mina bil kutub al munazzalah, dan bahwa beriman oleh seorang mukmin kepada kitab-kitab yang diturunkan, wa annaha kalamullah, dan bahwa kitab-kitab itu adalah firman Allah, wa anna a'dhamaha wa afdalaha al-Qur'an syarif, dan bahwa yang paling agungnya kitab, paling utamanya kitab itu Quran yang mulia. Qala ta'ala, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman oleh Rasul kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, juga beriman orang-orang mukmin. Kullun, semuanya mukmin dan Rasul, amana billah, mereka itu beriman kepada Allah, wa malaikatih, malaikat Allah, wa kutubi, kitab-kitab Allah, wa rusuli, rasul-rasul, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, antara seorang, min rusulih, dari rasul-rasul Allah, yang ini kita imani, yang ini tidak, itu kita enggak begitu, semuanya kita imani. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar, kami patuhi, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qala ta'ala fil Qur'an, dan berfirman Allah Ta'ala tentang Al-Quran, wa innahu lakitabun aziz, sesungguhnya Quran adalah kitab yang agung, la ya'tihil batil, yang tidak datang pada Quran oleh sesuatu yang batil, min baini yadihi, di hadapannya, wala min khalfihi, dan tidak di belakangnya, tanzil min hakimin hamid, diturunkan dari Tuhan yang bijaksana, lagi maha terpuji. Faman syakka annahu laisa kalam Allah, siapa orang yang ragu-ragu bahwa Quran itu bukan firman Allah, au naqas, atau merendahkan ia, au badala, atau mengganti-ganti ia isinya, au zada fi harf, atau menambahkan ia padanya kan sehuruf, fa huwa kafir bil ijma', maka itu kafir yang ijma', nambahin sehuruf aja. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kafir kalau meyakini ada alifnya, tapi kalau nggak yakini salah baca doang karena ngajinya dapat dengar dari tahlilan gitu, maka nggak kafir tapi berdosa, dibenerin begitu. Dipikir kayak Malik Yaumiddin, dipikir ini enggak, Malikin Nas, enggak ada Malikin Nas, nambah huruf alif namanya. Itu kalau dibilang ini kudu panjang, nah, itu kafir, nambah hurufnya. Wa Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahada ayatan min kitabillah, siapa ingkar iakan satu ayat dari kitab Allah, faqad halla darbu unuqi, maka semuanya halal dipenggal lehernya. Wa kada, begitu juga halal darbu unuqi man jahada Taurat, siapa yang ingkar akan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, abil Injil, atau Injil yang diturunkan Nabi Isa, au kutub Allah al-munazzalah, atau kitab-kitab Allah yang diturunkan, au takallama fiha bima la yaliqu, atau ia berkata-kata pada kitab Allah dengan sesuatu yang tidak pantas, fa huwa kafir, maka dia itu kafir. Wa yajibu an yu'azzima 'alan nabi, wajib oleh bahwa mengagungkan orang mukmin akan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Amalul bait kita harus hormat, wa ashabah, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Fa fi muslimin min hadisil Miswar ibni Makhramah,
Maka di dalam Sahih Muslim dari hadis Miswar bin Makhramah, qala, berkata Miswar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni, Fatimah itu darah daging daripadaku, yu'dini ma adaha, menyakiti akan daku apa-apa yang menyakiti akan Fatimah. Wa fil hadis, la tu'duni fi Aisyah, jangan menyakiti kalian akan daku pada Aisyah, jangan ngomong miring sama Aisyah. Begitu nabinya terluka. Wa fil hadis bil asli, dan dalam satu hadis pada kitab asalnya, yakni Asy-Syifa, man sabba ashabi fadribu, siapa yang mencaci ia akan sahabatku maka pukul oleh muka dia. Wa anil Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik, anna man intasaba lin nabi bil kadhibi, siapa orang yang menisbatkan ia kepada kanjeng Nabi dengan bohong, yudrabu darban waji'an, maka dipukul ia dengan pukulan yang menyakitkan, wa yushham, dan diligas, dibacok, listighfafihi bihaqqin nabi, karena merendahkan dia dengan haknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arafta ma dzakarnahu, apabila telah tahu kamu akan apa-apa yang telah kami sebutkan, wa atqan tak makul, dan telah mantap kamu akan apa yang telah kami katakan, fa alaika bitaqwallah, maka lazimkan olehmu dengan takwa kepada Allah, wal amal bis sunnati rasul, dan mengamalkan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi salafus salih, dan apa yang memilih atasnya oleh ulama salaf, wajtanib ma kana ahlul bidah, dan jauhilah olehmu akan apa yang memilih atasnya oleh pelaku-pelaku bid'ah, wal ahwa, dan aliran-aliran sesat. Fakulu khairin fitiba'i man salaf, maka adapun tiap-tiap kebaikan yaitu pada mengikuti orang-orang salaf. Wa kullu syarrin, adapun tiap-tiap kejahatan, fibtida'i man khalaf, itu pada bid'ahnya orang yang belakangan. Wa kana al-Imam Malik kasiran min taranamu indal bait, dan adalah Imam Malik seringkali ia berdendang ketika bait ini, di sisi bait ini, sering bacain bait ini. Wa khairu umurid dini ma kana sunnatan, adapun sebaik-baiknya urusan agama itu barang yang ada itu adalah sunnah Nabi. Wa syarrul umuri, adapun seburuk-buruknya perkara, al muhdatsatu, itu perkara yang diada-adakan, al badaiyah, bid'ah. Fa nas'alullah at-taufiq wal hidayah ila aqwami thariq, maka memohon kita pada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah kepada paling lurusnya jalan. Wa hadha ma'aradna dzikrahu wa ikhtisarahu min kitab Asy-Syifa, adapun ini wa yajibu ta'an yu'azima ala nabi wa ashabah, yaitu apa yang menghendaki kami akan menyebutkannya dan meringkasnya dari kitab namanya Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Wa arju, dan aku berharap, an yakuna fi kifayatun, bahwa ada pada ma'aradna, yaitu memadai lihat talib, bagi penuntut ilmu, wa hidayah, dan petunjuk liraghi, bagi orang yang gemar. Faqad istamala ala kasn muhimman, maka sungguhnya mencakup ini kitab apa? Husnul Wafa, hadani, atas kebanyakan daripada masalah-masalah yang penting, wa nurdatin, dan sekelumit, secuil minal mu'jizat, daripada mu'jizat Nabi Muhammad, wa umuri, dan beberapa perkara la yastagni, yang tidak terkaya, yang butuh, an ma'rifat, daripada mengetahuinya, kullu mu'min, oleh tiap-tiap orang beriman. Fallahu ta'ala yaj'alu khalisan liwajhil karim, maka adapun Allah Ta'ala, yaitu moga-moga menjadikan Allah akan ini kitab Husnul Wafa murni bagi zatnya yang mulia, wa yaghfiru ma waqa'a minad dalal, dan mengampuni Allah akan apa yang terjadi daripada kesalahan, bihaqqi nabiyil azim, dengan keagungan nabinya Allah yang agung. Fa innahu la yukhayyibu ahmal ar-rajil
maka sesungguhnya Allah itu tidak mengecewakan Allah akan cita-citanya orang yang berharap, wala yaruddu taqwatal qasidin, dan tidak menolak Allah akan doanya orang-orang yang menuju kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, moga-moga memberi rahmat oleh Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad penutup para nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan atas keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi semuanya. Qala muallifu, berkata pengarang kitab Ushul Wafat, al-haqir, hamba yang hina, Abdullah, namanya Abdullah ibnu Ali bin Ali ibni Ali bin Ali Suwaidah ad-Damanliji, yang bangsa Damanlij kampungnya, Asy-Syafi'i yang bangsa Syafi'i madhabnya, fikihnya, al-Asy'ari bangsa Asy'ari tauhidnya, akidahnya, Asyadili yang bangsa Asyadili tarekatnya. Faragtu minhu, aku telah selesai daripada mengarang kitab Ushul Wafat yaumal ahad, pada hari Minggu, waktu zawal, waktu duhur, wa huwal hadi wal isrun, yaitu tanggal 21 minas sabi, daripada bulan ke-7. Bulan ke-7 itu bulan apa? Hah? Ke-7 Rajab, minassadisa asar, daripada tahun 13 Hijriah. Walhamdulillah wahdah, adapun segala puji itu bagi Allah Maha Esa Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, salawat dan salam yaitu atas nabi, atas orang yang tidak nabi sesudahnya. Amin amin. Wa kana al-faraghu min kitabatihi, adalah selesai daripada menyalinnya, menulisnya, yaumal ahad, pada hari Minggu, khamsun wa isruna, tanggal 25 Madad yang berlalu, min syahri Jumada al-ula, daripada bulan Jumadil awal, tahun 1329 Hijriah, tis'antin wa isrina wa mi'ataini wa alfin min hijrah, 1229 min hijratin nabawiyah, ala sabi, atas pelaku hijrah, afdhalus salati wassalam, moga-moga dicurahkan paling afdalnya salawat dan salam, ala yadil afqalil ibad, ditulis atas tangan paling hinanya hamba Allah, wa wajihim, dan paling butuhnya hamba Allah, ila Allah Ta'ala, Abdurrahman namanya yang nulis, bin Muhammad ad-Dashiri Asy-Syafi'i, ghafaralahu, moga-moga mengampuni Allah baginya, wali walidayhi, dan bagi kedua orang tuanya, wali masyayikhi, dan bagi guru-gurunya, wali ahbabi, dan bagi kekasih-kasihnya, wal muslim, bagi umat muslimin ajmain semuanya. Meja semuanya udah habis, meja udah selesai, meja. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Sabni bin Sajia, almarhumah Haja Asma binti Bayam, almarhumah Haja Husnah binti Husin.